teman-teman, selamat datang di Cimi Channel ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum sahabat Cimi, jumpa lagi di Cimi Channel ya. Kali ini Cimi akan ngebahas soal-soal tes karakteristik pribadi. Nah, kali ini Cimi juga akan menjelaskan bahwa tes karakteristik pribadi ini sama dengan soal manajerial di PPPK ya sahabat Cimi. Langsung aja kalian baca soal yang pertama ya. Oke, di soal yang pertama ini ada kata-kata yang harus kalian tahu ya. Ini ada kata rekan kerja, ada kantor, ada kata sakit keras. Nah, sahabat Cimi bisa dilihat di sini ini adalah berhubungan dengan orang lain ya, sahabat Cimi. Bagaimana sikap kita, kepedulian kita, lalu empati kita itu di sini ya, sahabat Cimi. Jadi ini soalnya adalah berorientasi pada orang lain. Nah, Cim, kalau soal berorientasi pada orang lain, otomatis jawabannya gimana, Cim? Otomatis jawabannya mengandung empati, peduli, dan pengorbanan. Yang mana opsi A sama dengan E, coba sahabat Cimi kita identifikasi satu-satu ya. Kalau yang A, saya menasehatinya untuk lain kali mencari fasilitas dan kesmas. Oke, menasehati itu suatu hal yang baik ya sahabat Cimi. Kalau misalkan ini kan udah keadaan sakit keras dan urgent ya sahabat Cimi ya, harus dibawa ke rumah sakit. Kalau untuk menasehati berarti kurang tepat ya sahabat Cimi. B, saya menganjurkannya untuk mengikuti asuransi kesehatan. Nah, ini juga seperti yang A, kurang tepat karena keadaannya udah urgent, udah darurat ya sahabat Cimi. C, saya memberinya bantuan semampu saya. Nah, ini benar ya sahabat Cimi, tapi ini masih berorientasi pada diri sendiri aja ya sahabat Cimi. Yang C ini tapi kita skip dulu, ini juga bagus. Yang D, saya mengkoordinir rekan-rekan lain untuk turut membantu. Nah, ini ya sahabat Cimi. Jadi kalau untuk yang C ini dia ini mau memberi bantuan semampunya dia, tapi dia itu masih berorientasi pada dirinya sendiri ya sahabat Cimi. Tidak mengajak rekan-rekan yang lain untuk memiliki sikap empati, peduli, dan berkorban. Nah, yang lebih tepat berarti adalah yang D ya sahabat Cimi. Kalau yang E kita analisis dulu ya. Saya melaporkan kepada atasan tentang hal ini. Salah ya sahabat Cimi, karena ini adalah tentang kita ya. Jadi kalau misalkan dilaporkan ke atasan ya apa gunanya ya sahabat Cimi, jadi kurang tepat. Nomor 2, ayah sahabat Anda mengalami serangan jantung dan masuk rumah sakit. Nah sahabat Cimi, yang perlu digarisbawahi ini adalah masuk rumah sakit sahabat Anda, berarti kan sikap kita kan otomatis ya, semua soal TKP itu berhubungan dengan sikap kita, apa yang harus kita lakukan ya, seperti itu ya sahabat Cimi. Jadi ini soalnya tentang apa? Tetap berorientasi pada orang lain. Nah gimana Cim? Ya tetap ya sahabat Cimi, jawabannya pasti akan mengandung rasa empati, peduli, dan pengorbanan. Yang mana yang A sampai ke poin E yang kiranya mengandung rasa empati, peduli, dan pengorbanan. Ayo yang A, saya percaya dokter rumah sakit mampu menangani dengan baik. Nah ini salah ya sahabat Cimi. Kalau misalkan ada orang sakit, kalau misalkan kita hanya berasumsi seperti ini tanpa tindakan yang nyata untuk kita lakukan, ini salah ya sahabat Cimi. Saya akan menjenguknya ketika ada waktu yang benar-benar longgar. Salah, karena ini merupakan kurang ya empatinya sahabat Cimi, kurang peduli. Yang C, saya akan menjenguknya. Ya ini tegas ya sahabat Cimi, ini benar tanpa embel-embel apapun. Yang D, saya menanyakan apakah kondisinya memang parah. Nah sahabat Cimi, ini salah. Kalau misalkan udah masuk rumah sakit, otomatis parah atau tidak itu kan suatu hal yang untuk menanyakan itu suatu hal yang tabu ya sahabat Cimi. Kalau misalkan yang E, saya berharap semoga lekas sembuh. Nah ini benar sebenarnya, tapi ini adalah sebuah seperti yang tadi ya, seperti sebuah asumsi ya sahabat Cimi. Lanjut aja ya soal yang nomor 3 sekarang. Respon saya ketika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak. Nah ini berhubungan dengan bagaimana sikap kita dalam mengelola perubahan. Nanti jawabannya gimana Cim? Ya pasti nanti jawabannya
terdapat unsur menyesuaikan diri, tidak bergantung pada metode yang lama, cepat tanggap ya sahabat Jimmy. Kalau misalkan ada perubahan-perubahan mendadak, keputusan dari pimpinan, atau misalkan berhubungan dengan rekan kerja, kita harus siap cepat tanggap untuk menyesuaikan diri ya. Langsung aja kita analisis yang A sama dengan yang E. Bingung bagaimana harus bersikap. Nah, salah ya sahabat Jimmy. Karena apa? Karena seorang ASN itu adalah yang dibutuhkan kita memiliki sikap cepat tanggap, mampu mengelola perubahan ya, penuh harapan akan perubahan. Nah, ini seperti angan-angan aja sahabat Jimmy, yaitu tidak nyata tindakan, tidak ada tindakan nyata ya di sini, cuma harap-harapan aja ya. Jadi salah. Tertekan karena cemas akan dampak yang akan terjadi, ini juga salah. Kalau misalkan udah suatu opsi itu ya sahabat Jimmy, kalau misalkan udah mengarah ke negatif ya, udah nggak usah dipilih ya sahabat Jimmy ya. Dari kalimat pertamanya aja udah tertekan, langsung aja nggak usah dibaca ya sahabat Jimmy, langsung dilewati aja. Pesimis, nah udah ada kata pesimis, langsung aja kita lewati. Berhati-hati memetakan dampak politis perubahan. Nah, ini benar ya sahabat Jimmy, karena apa? Kita juga dalam mengelola perubahan tentunya kita juga harus berhati-hati dalam menghadapi perubahan itu. Kita harus memeta-metakan aspek mana yang baik, aspek mana yang tidak baik, aspek mana yang harus kita hindari, aspek mana yang harus kita kerjakan, seperti itu ya sahabat Jimmy. Jadi harus lebih hati-hati, cepat tanggap dan menyesuaikan diri ya. Oke, next ya. Atasan Anda hari ini tidak berada di kantor, teman Anda mengajak Anda untuk bekerja dengan lebih santai sikap Anda. Nah, langsung aja sahabat Jimmy ya, ini tidak ada di kantor, teman Anda mengajak Anda untuk bekerja lebih santai. Nah, ini kan hubungannya dengan kompetensi integritas. Nah, keintegritasan kita ini diuji sahabat Jimmy di sini. Apakah kita itu nurut teman atau kita berpegang pada prinsip diri kita sendiri. Nah, ini diuji, pasti jawabannya nanti ada sesuai dengan nilai dan norma ya sahabat Jimmy. Kita lihat opsi A sampai dengan E. Tetap di meja dan menyelesaikan pekerjaan Anda. Ini oke ya. Mengikuti ajakannya dan bersantai salah ya sahabat Jimmy. Ragu-ragu kalau diajak untuk hal yang tidak baik, ya udah langsung tolak aja, jangan ragu-ragu ya. Jika memang tidak ada yang mengawasi, boleh aja bersantai, ini salah ya sahabat Jimmy. Melihat teman yang lain, jika banyak yang bersantai baru ikut bersantai, ini juga salah ya. Next ya. Bila ada rekan kerja yang salah memanggil nama saya, apa yang akan saya lakukan? Saya sedikit tersinggung karena nama adalah kehormatan seseorang. Nah, ini berhubungan dengan integritas ya. Sejauh mana nilai dan norma kita itu diuji ya sahabat Jimmy. Jadi nanti jawabannya adalah sikap kita yang sesuai dengan nilai dan norma ya. Oke, yang B. Ini yang A ini salah ya tadi. Yang B, saya tidak boleh tersinggung. Nah, ini benar ya sahabat Jimmy. Tapi harus ada tindakan. Nah, ini kan untuk diri kita sendiri, tapi juga harus ada tindakan ya. Jadi ini kita simpan dulu. Saya mengikatnya dengan baik-baik ya. Oke. Ini bisa juga ya sahabat Jimmy. Yang D, saya mengingatkannya dengan keras agar tidak diulang. Nah, ini salah ya sahabat Jimmy. Kalau misalkan kita memperingatkan teman di depan umum, itu sama dengan merendahkan dia, jadi salah ya. Itu tidak menjadi masalah ya. Salah juga ya sahabat Jimmy. Seorang itu harus punya prinsip ya pada intinya. Kalau misalkan kita salah, ya kita harus berani mengingatkannya. Yaitu betul ini ya. Tindakan nyatanya seperti itu. Betul ya yang C, berarti ini salah ya sahabat Jimmy. Yang lebih tepat yang C. Kalau misalkan saya tak boleh tersinggung, ini sebenarnya benar, tapi tindakan nyata untuk merubah dia ini loh apa ya, diingatkan ya dengan baik-baik, seperti itu ya sahabat Jimmy. Simpel kan?
Nanti kalau misalkan ada soal-soal yang lain yang lebih menarik, pasti akan Cimi ulas dengan sesimpel mungkin ya, sahabat Cimi ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sahabat Cimi untuk perbaikan Cimi channel selanjutnya ya. Oke, assalamualaikum.